Kutalak istriku yang bucin dan posesif. Kulukai perasaannya dengan mengatakan bahwa aku tidak pernah mencintainya. Lalu tiba-tiba dia mengalami kecelakaan. Ia kehilangan ingatannya. Dan saat itulah hidupku berubah. Kini, akulah yang mati-matian mengejarnya. Karena semua rasa cinta yang dulu begitu besar padaku, telah ia lupakan. Bahkan namaku tidak ada lagi di dalam memori ingatannya. Aku ingin kita bercerai. Kalimat itu seketika menahan langkah Mutia yang hendak meninggalkan gedung kantor. Suaminya tadi memintanya untuk mengantar berkas yang ketinggalan. Wanita itu membalikkan tubuhnya, kaget. Napasnya tercekat, seakan udara di ruangan lenyap begitu saja. Matanya seolah menyiratkan tanya. Benarkah kalimat itu keluar dari mulut suami yang selama ini begitu meratukannya? Kamu nggak salah dengar. Aku serius, Putra bicara dingin. Tapi, kenapa mas? Terbata-bata Mutia bertanya. Karena aku tidak pernah mencintai kamu. Mutia terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Bisa jadi ini hanya prank, kan? Kamu pasti bercanda, kan mas? Mutia tersenyum hambar. Ia masih meyakini, pasti suaminya hanya sedang mengerjakannya. Aku serius, kalimat Putra tegas dan lugas. Tapi, kita baik-baik saja selama ini, mas. Kita harmonis. Itu semua sandiwara, potong Putra cepat. Aku tidak tahan lagi terus berpura-pura mencintai kamu, Mutia. Jadi mari kita akhiri ini. Pura-pura mencintai? Apa maksudnya? Mereka menikah bukan karena perjodohan. Mereka menjalani proses pendekatan, pacaran, lalu menikah. Selayaknya pasangan yang menikah karena saling mencintai. Tapi, kenapa mas? Apa aku melakukan kesalahan? Atau ada hal yang tidak aku tahu? Putra tersenyum sinis. Gara-gara kamu aku kehilangan Arini. Lalu kamu pikir aku bisa mencintai wanita yang sudah membuatnya mati? Tatapan Putra menggelap. Apa maksud kamu mas? Mutia tak mengerti. Apa maksudnya dia penyebab kematian Arini? Arini wanita baik-baik. Kalau saja malam itu kamu tidak mengajaknya keluyuran ke klub malam, saat ini pasti Arini masih hidup. Tangan Putra terkepal kuat. Mata Mutia membola. Dari mana suaminya mendapat cerita seperti itu? Kenapa tidak kamu saja yang mati? Kenapa harus Arini? Suara Putra kelam penuh kebencian. Kenapa wanita baik-baik seperti Arini harus berteman dengan pelacur seperti kamu? Pelacur? Kenapa suaminya menganggapnya pelacur? Buliran bening bergulir perlahan dari kelopak mata Mutia. Apa maksudmu aku, pelacur mas? Lalu maumu disebut apa? Bidadari? Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu sudah tidak perawan di malam pertama kita? Senyum sinis Putra sangat melukai hati Mutia. Untuk masalah tidak perawan, Mutia tidak bisa menyangkalnya. Tapi kalaupun ia jelaskan, suaminya mungkin tidak akan percaya. Jadi, suara Mutia bergetar. Jadi, selama ini kamu mendekatiku hanya karena ingin balas dendam, mas? Menurutmu, kamu pikir kamu setara dengan Arini sampai bisa menggantikannya? Mutia menelan ludah susah payah. Kamu tidak pernah mencintaiku. Sedikit pun, mas. Mutia menarik nafas dalam-dalam, sekuat tenaga menahan air mata yang terus mendesak keluar. Tidak sama sekali. Sesekali berkacalah dan lihat apakah kamu sebanding dengan Arini. Putra bicara tanpa ekspresi, wajah yang tak pernah Mutia lihat sebelumnya. Selama pernikahan suaminya selalu memperlakukannya begitu manis. Tidak ada satu hal pun yang membuat Mutia meragukan cinta suaminya. Kamu tahu, aku sangat menunggu hari ini. Hari di mana akhirnya aku bisa membuat kamu merasakan kehilangan yang amat sangat, seperti saat aku kehilangan Arini. Aku lupa mengatakannya tadi. Mutia Laksmita, aku jatuhkan talak padamu. Mulai hari ini kamu bukan istriku lagi. Jadi tolong segera kemasi barang-barang kamu. Saat pulang kerja nanti aku tidak mau ada kamu lagi di rumahku. Kita bertemu di pengadilan. Nanti biar pengacaraku saja yang mengurus semuanya. Kamu tinggal terima beres. Aku mau kita selesai secepatnya karena aku sudah muak dan tidak ingin berurusan lagi denganmu. Karena Mutia tidak bisa dihubungi, Putra dengan terpaksa mengirim pesan talak yang lupa ia ucapkan tadi. Dengan begini, hubungannya dengan Mutia telah berakhir. Hanya tinggal menunggu proses pengadilan saja. Beres. Putra menghembuskan nafas kasar. Akhirnya ia bisa mengakhiri pernikahan sandiwaranya. Meski entah kenapa tiba-tiba hatinya terasa kosong. Mungkin karena ia sudah terbiasa saja dengan kehadiran Mutia. Bagaimanapun, 1 tahun bukan waktu yang sebentar, bukan? Aku hanya mencintai kamu, Arini, bisik Putra lirih dengan mata terpejam. Sampai tiba-tiba dering ponsel mengusik keheningan di ruangannya. Putra meraih ponselnya, mengira Mutia membalas pesannya, mengira wanita itu akan mengemis cintanya. Tapi ternyata ia salah. Hello.
Selamat sore, apakah benar dengan Bapak Putra Pratama? Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Kami dari unit Laka Lantas Polres Kota. Kami ingin menyampaikan bahwa istri Bapak atas nama Mutia Laksmi mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar 1 jam yang lalu. Putra berdiri mendadak. Apa? Apa maksud Anda? Mutia kecelakaan? Di mana istri saya sekarang? Korban sudah dievakuasi dan saat ini berada di IGD Rumah Sakit Harapan Bunda, Pak. Mohon Bapak bisa segera datang. Kondisinya bagaimana? Dia baik-baik saja kan? Sial! Kenapa ia malah mengkhawatirkan Mutia? Bukannya malah bagus kalau Mutia semakin menderita. Untuk kondisinya masih dalam penanganan dokter. Kami sarankan Bapak datang secepatnya. Telepon terputus. Putra masih memegang ponselnya kosong, wajahnya pucat. Hatinya tidak ingin peduli, tapi ternyata sikapnya berkhianat. Dengan tergesa-gesa, pria itu meraih jaketnya dan berlari keluar kantor menuju rumah sakit. Cerita baru saja dimulai dan masih banyak yang akan terungkap. Simak kelanjutannya di aplikasi KBM yang berjudul Mutia, Pura-Pura Amnesia, bersama penulis Brakasena.